Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Dalam ini saya akan mengungkapkan materi judul yaitu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padadan, syafaat itu apa sih padadan? Ya, syafaat. Nah, ini syafaat Nabi Muhammad SAW, yaitu merupakan permohonan atau pertolongan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya di hari kiamat kelak, ya, untuk mendapatkan selamat atau ampunan, rahmat atau sampunan atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syafaat, ya. Nah, di sini macam-macam syafaat itu, ya. Ada yang pertama adalah utma, yaitu syafaat yang terbesar, gitu ya, yaitu untuk mempercepat proses pengadilan nanti umat Muhammad di padang mahsyar. Jadi dipercepat sehingga tidak terbengkalai, yaitu syafaat dari Rasulullah SAW. Kedua, syafaat untuk memasukkan orang yang beriman kepada ke surga, bahkan mungkin bigor hisab, itu tidak ada perhitungan lagi, langsung tanpa ada pertimbangan lagi. Itu karena ada syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, syafaat untuk mengeluarkan orang yang beriman dari neraka. Di sini kenapa sih orang beriman iman tapi masuk neraka? Ya, itu ada saja, ya, yang seperti itu. Nah, makanya ini lihat kita di dalam ini surat yang suka sholat saja masuk neraka. Nah, selesai dulu baru nanti keluarkan. Nah, kenapa sholatnya? Yaitu sholatnya adalah yang lalai, ya, yaitu walil musholin kalau sholatihim sahun, ya, lalai dalam bacaannya. Nah, mungkin bahkan di dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang yang beriman, la taqrabu sholat illa wa antum sukara. Jangan sholat kalau kita sedang mabuk. Nah, di sini hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga apa yang diucapkan itu, ya, waktu sholat, ya, terutama ini yang rukunnya, ya, Fatihah itu Fatihah rukun dan tahiyat rukun, ya. Tahu yang dibaca artinya mungkin segala puji bagi Allah dan sebagainya, ya, itu Fatihah aja. Yaitu untuk orang yang kolot, ya, seperti kita yang sudah lama jadi Islamnya. Coba perhatikan Fatihah itu, jangan sampai kita disebut oleh orang itu, orang oleh Allah sebetulnya itu mabuk, ya, dalam baca Fatihah, dan terutama ini yang rukunnya Fatihah dan tahiyat. Tahiyat itu harus ta'lamuna ma la ta'lamu, yang diucapkan itu tahu artinya. Nah, itu. Nah, bisa kita masuk dulu neraka, kecuali yang orang yang masih kecil, ya, masih baru masuk Islam atau yang malak, itu masih diampuni, ya, karena baru, ya. Tapi kita apalagi sudah jadi imam, nah, sholatnya mabuk, ya. Nah, yang keempat adalah syafaat untuk, ya, meringankan azab Allah SWT. Ya,
itu adalah ada syafaat. Nah kemudian kita punya cara. Nah itu punya syafaat itu ya. Caranya banyak sekali ya. Namun di sini antaranya yang saya ungkap di sini adalah ketika adzan. Kita adzan ya. Ketika adzan selesai adzan ya berdadang ini baca doanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatul qaimah ati Muhammadan wa sallallahu wa fadilah wa ba'su maqama mahmudan ladzi wa'adta. Baca itu. Nah, sini dari riwayat dari An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man hina qala yasma'u nida. Barang siapa orang yang mendengar suara dikemanakannya adzan, ya baik di luar sana, di luar masjid ataupun di dalam masjid, maka ucapkanlah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimah ati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa masu maqama mahmudan ladzi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumul qiyamah. Nah kata Rasulullah, nanti kamu akan diberikan syafaat oleh Allah pada hari kiamat. Nah ini syafaat yang perlu kita butuhkan nanti. Kalau ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu artinya ya Allah, Tuhan yang memanggil, yang senantiasa dan syarat ditegakkan. Berilah Nabi Muhammad itu wasilah dan keutamaan, dan bangunkanlah beliau dalam tempat yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Nah itu kita memberikan wasilah kepada nanti di hari kiamat akan dibalas dengan syafaat ya. Dan untuk syafaat-syafaat ini tidak akan dijelaskan secara mendalam ya. Nanti di sini adzan ya. Nah, ada syaratnya tentunya ya. Syafaat tapi tidak ada ya, tidak tahu syaratnya apa, yaitu dan ketika adzan ya kita dan sekarang adzan dulu ya. Adzan itu apa sih adzan? Adzan itu secara etimologi ya, secara bahasa yaitu pemberitahuan, seruan. Dalam konteks agama Islam ya, panggilan, seruan yang dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu sholat fardu, sholat wajib itu. Jadi panggilan yang melakukan panggilan namanya muadzin ya, muadzin. Nah itu adalah muadzin yang adzan ya, yang memanggil, dan mereka itu adalah mempunyai pahala yang besar, yaitu yang adzan itu. Pak ini tadi Pak Edi itu adzan itu besar sekali pahalanya ya, yaitu mandalla lahirin falahu ajrun misla fa'ilihi. Mereka yang menyeru untuk untuk sholat ke sini, dia akan memperoleh pahala dari apa yang mereka lakukan. Di sini banyak yang sholat ya, di sini itu tumplek pahalanya, penuh adzan ya, penuh adzan. Tapi dalam adzan ini tidak boleh berebutan ya, berebut ya yang adzan. Kita pun sama, ketika kita mendengar adzan, jawablah adzan itu, jawab. Di sini dalam hadis riwayat lain yaitu wa idza quri'al wa idza nudiya li sholati fastami'u lahu ya, apabila dikumandangkan adzan untuk sholat, dengarkanlah ya, dengarkanlah. Itu syaratnya berdengarkan dulu, yang adzan itu dengarkan, jangan begitu datang toel telah untuk kesalaman, dengarkan yang adzan dulu, Itu syaratnya kita kalau ini sebetulnya syafaat ya.
Maka itu dengan mendengarkan yang adzan itu seperti di dalam surat ini juga di dalam surat Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Diamlah dan dengarkan dan diamlah supaya kamu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Hudri, ya, Sa'id bin Hudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tu nidai fayaqulu misla ma yaqulu muadin." Hadis muttafaqun. Jadi kita kalau mendengar yang adzan itu maka kita ucapkan fayaqulu misla ma yaqulu muadin. Ucapkanlah seperti apa yang kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar dan sebagainya. Nah, jadi yang adzan pun juga harus apa namanya jelas ya, bukan asyhadu alla ilaha illallah. Asad singa ya. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Itu salah artinya ya. Rasulullah mengajarkan dalam adzan itu harus yang benar ya. Yang benar adalah yang hiya las-shalah. Yang hiya bukan haya. Dengar kela. Nah, sekali lagi ada sebentar lagi ini karena 10 menit ya. Di sini tadi ya kecuali bacaannya itu hayal apalah itu jawabnya itu la haula wala quwata illa billah. Itu ada yang artinya itu siwa hayalatain fayaqulu la haula wala quwata illa billah. Ketika surat hayal apalah dan hayal apalah hayal sholat yaitu la haula wala quwata illa billah, kecuali tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Ya, ketika walaupun kita memandang sholat tapi tidak. Nah, di situ kita ucapkan itu. Dan sekali lagi ya, ini mandala Allah khairin walahu asrun tadi juga ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi jangan sepelekan adzan dan iqamah adalah suatu pemberitahuan, baik buat iqamah itu pun pemberitahuan untuk kita sholat, sudah waktunya sholat, lalu kita. Tapi kalau adzan tadi menggunakan sudah waktunya. Kalau sholat itu sudah mulai kita berdiri untuk sholat. Jadi kalau kita ingin punya syafaat, jangan yang jauh-jauh ya. Nanti syafaat yang jauh-jauh nanti ini ada adzan saja bisa memperoleh syafaat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri, yang benar ada dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hada astagfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.